Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua dan kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah datang, udah hadir, termasuk support dan dukungan dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak. Termasuk itu tadi kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Bro Ayung, apa kabar hari ini Bro Ayung? Aku kabarnya baik, alhamdulillah. Baik, seperti biasa Seperti ya, biasa. normal ya gitu ya. Iya. Dan hari ini gimana Bro Ayung? Pasti datang ke sini mau berbagi cerita dong pasti. Iya, tentu. Basa-basi banget ya sebenarnya. Iya. Nah, tapi Nggak nggak apa-apa. Kadang Nggak diperlukan. Ya. Gimana? Gimana ya? Aku Nungguin ya. ditanya. Ada Ditanya. cerita apa Bro Ayung? Baiklah, datang kemari tentu ada cerita yang pengen di-share ke teman-teman. Nah, Seperti hari-hari sebelumnya ya. Iya, seperti hari-hari sebelumnya dan semoga masih bisa menghibur gitu aja. Amin. Ya. Oke, ini ada sebuah cerita. Cerita ini terjadi sekitar tahun 94 apa 95, lupa aku lah di tahun itu. Siapa yang ngalamin? Ya aku ngalamin juga. Oke, momen itu ada di sana. Ada ya? di sana. Kejadiannya yang nggak jauh di Tumaritis di kampung aku ya, Bi. SD waktu itu SD kelas 4 kayaknya. Iya, SD kelas 4. SD kelas 4, SD kelas 5. Kelas 4, kelas 5 gitu kan, dimana waktu itu aku masih kucrit banget, masih Ponasem kecil. udah gede kan tapi. Udah kayaknya nggak ada perkembangan. Udah mentok segitu-gitu aja. Iya, emang adanya makin rosa gitu tuh awalnya, tapi nggak ada penambahan tinggi atau sepertinya seperti itu. Di saat itu ya kelas 4 atau kelas 5 ya. Mungkin apakah mungkin ini pertanyaan jenengannya, apa yang dialami aku di sana di tahun tersebut kan ramai sekali apa tuh ilmu kanuragan, ilmu macan segala macam. Iya, ingat. Nyampe sini enggak? Nyampe. Ya, di mana semua orang waktu itu mendadak sakti semua. Gue aja pernah jadi macan di situ. Oh iya. Jadi macan. Iya, Pura-pura kan? jadi macan. Pura-pura jadi macan, mendadak sakti semua. Dan ada beberapa teman-teman di sekolah SD gitu. Iya. Ada yang jadi primadona mendadak di situ. Dari yang tadinya tenggelam gitu. Isu beredar ya kayak gitu bahwa dia itu ilmunya banyak katanya. Ada ilmu macan, ada ilmu angin puting beliung, angin lisus gitu macam-macam gitu. Iya. Dan kita anak-anak percaya aja gue jarang sakti. Berarti viral tempo dulu seperti itu. Betul. Ya. Iya, di saat itu kan itu Maritis, tadi di sini juga kan kampungnya lumayan jauh tapi masih satu kabupaten. Sorry Bro Ayung, sorry. Oke. Kita masih satu kabupaten. Iya, kita masih satu kabupaten dan ternyata musimnya juga nggak jauh beda. Di sini mendadak banyak anak-anak sakti. Di sana juga mendadak banyak anak-anak sakti. Nggak tahu itu apa orang tua itu. Aku saat itu bener-bener nggak mikirin orang tua reaksinya gimana. Terus kakak-kakak kita yang usia-usia mungkin remaja ke atas gitu ya. Ngelihat kita kayak gimana? Iya, nggak tahu. Adanya di dunia kami, dunia anak-anak gitu. Dan kami sakti. Gitu. Kami sakti, merasa sangat sakti, mendawamkan amalannya. Terus harus ada geladian-geladian di malam tertentu. Kalau memang ada geladian itu latihan ya sama guru. Kalau misalnya nggak ada latihan, kita improv sendiri latihan di luar jam latihan. Kadang-kadang yang paling ekstrim di dalam musola, di dalam masjid, kedebak gitu. Di sekolahan, kayak gitu berantem gak karuan, seakan-akan punya ilmu. Ya, padahal enggak ya. Padahal enggak sama sekali. Bagaimana ya, tidak kawan-kawanku, asik. Satu malam begini, ini honeymoon nanti masalah horornya di belakangnya. Kalau ada, kalau enggak ya mohon maaf. Ada seorang guru itu bukan orang situ ya, Terus menempati sebuah rumah tua, pelatarannya lebar di sana. Konon katanya, menurut saudaranya beliau, ilmu sakti banget. Ngomong tok katanya gini tok, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, bisa kayak dikunci. Terus cuman dibalik begini, set, bisa kelayang. Apa itu? Umpan berbuat jahat. Orang mau berbuat jahat belum nyampe aja deh, set. Kata anak-anak kan begitu. Bayarnya berapa kalau mau latihan? Gratis kan sesuatu banget. Aduh, minta izin sama orang tua apa enggak? Konon maksudnya di satu desa tapi lain kampung udah mulai ada yang sakti-sakti. Ya, udah duluan ya? Udah duluan. Kita teraniaya di sekolah. Jadi kenang petakan jajan. Terus yang tadinya bercanda sama anak-anak itu jadi ya
takutnya aku kena sasaran. Kan dulu kan ngamplong asal berani, nggak kayak sekarang visum. Dulu seperti itu. Ini sorry mau nanya nih. Iya. Ini cerita ini yang ujung-ujungnya nanti ada cewek terus kerasukan pocong atau bukan? Itu yang barengannya. Iya, soalnya dulu pernah cerita benar. di momen ini Itu kan. barengannya, benar. Ketika katanya daunan diisi begitu, oh enggak, pecahan ini gendang diisi, terus kita marah, mental. Aku enggak mental enggak apa, bener. Sebenarnya bisa tak pegang tapi enggak enak gitu loh. Iya, jadi pura-pura aja gitu. Pura-pura. Nah, seperti itu akhirnya kan berlanjut. Tapi ini enggak mau menceritakan yang tadi ya, karena udah diceritakan. Suatu ketika ada lanjakan. Lanjakan itu ada orang luar, ada pendatang. Ada pendatang pindahan. Anak-anak pindahan, dia itu songong, bahasanya songong, karena bukan didikan orang kampung kan. Maaf aja ya, secara attitude berbeda gitu untuk menyingkapi berkawan sama teman-teman, sopan satunya sama orang tua, di mana anak-anak itu kalau ketemu orang tua, Pak Salim, walaupun bukan orang tuanya, dia itu ngomongnya lu gue kan benci banget, Pi. Maksudnya saat itu kan diomongin Jakarta pirang sendok berapa? Iya, berapa lama di Jakarta? Aku ngomong iya dong, itu udah dibully habis-habisan. Aku nggak ke Jakarta, tapi kenapa kamu ngomong Jakarta itu nggak ada hak gitu loh. Nah itu ngomong setiap ngomong Indonesia terus, Betawi bahasa kan. Jakartaan lah ya. Itu kan kita marah anak-anak. Padahal penalarannya emang dia nggak bisa ngomong sini, itu songong. Jadi mancing ya serampangan, main itu kalau kita mancing di kali itu ya dulu ada blok-bloknya yang duluan ya dia itu dapat tempat. Enggak. Sonoan apa? Gitu. Songong. Dapat lagi yang gede-gede. Itu udah songong ini akhirnya kan lama-lama bikin ulahnya kapan? Kita punya ilmu gitu loh. Kita punya ilmu harus diaplikasikan. Ngomong sama guru. Mas, kan masih mungkin susah kita gurunya ya. Bukan kita masih anak-anak. Mas, kayak bocah songong banget. Wong Eko ngomong Indonesia terus. Begini-begini kasusnya banyak udah diakumulasi. Beresi. Kalau misalnya dia kayak gitu lagi beresi. Tapi kok orang tuanya siapa lihat-lihat ya. Guru kan lihat orang tua. Wis nggak apa-apa. Kalau misalnya nakal, kalau enggak ya jangan. Pas udah dia itu kayak gitu bikin ulah lagi, ya saya nggak mungkin karena badannya kecil walaupun punya ilmu. Aku sadar aku nggak punya ilmu. Itu ikut-ikutan doang. Yang diajuin yang gede, Roni. Ron beo. Loh, kayaknya awalnya gede kayak gitu, kayaknya badannya aja gede, tapi karena udah terpaksa berantem, kalah sama Roni, kalah, dan Roni mengeluarkan jurus macan seperti yang diajarkan guru. Tapi yang lucu kan ketika set nggak mental nggak apa, Iya. Begini pada teman-teman, itu baru semua teman-teman terbuka. Emang waktu kemarin lagi latihan kamu ada dorongan mental? Ora penak, nggak semuanya nggak enak kayak gitu loh. Tapi karena untungnya Roni itu menyelamatkan nama baik kita di hadapan tamu tadi yang songong, kalah, nangis kok ngadu sama orang tuanya datang, tadi yang mukul anak saya siapa, bareng-bareng kesaksian kita tetap kurang berarti di mata orang tuanya, ditambahin mamanya kita, bocah kayak gini, Tin, itu kan mamanya kasih dari orang situ, bocah kayak gitu, akhirnya anaknya saya katanya pengen sinau yang begitu-gituan. Dia ngel-ngel sama kita, disusah-susahin, jangan sampai masuk, badannya gede, orang nggak pakai ilmu aja hebat. Mungkin di sana udah biasa berantem yang bocah kayak gitu. Akhirnya konfirmasi sama guru, katanya cara sekarang itu diospek dulu kayak gitu loh. Jadi ada peraturan kalau misalnya latihan ilmu macan tadi, kamu harus berani jalan di tempat-tempat gelap, kuburan apa ya gitu. Kita ada posko tertentu lah. Nah, kalau misalnya di tempatku kan adanya kuburan kecil, kita ngetan kuburan yang gede, seberang kali sana kan banyak makam-makam gede. Aduh, kuburan lagi. Aku paling kecil sendiri, yang penting ikut-ikutan dan selalu harus di tengah, karena dalam mindset pinggir itu lebih cepat kecawuk sama setan gitu, dipangan, dimakan. Apalagi kan zaman itu kali kemiri lewat sedikit dembleng, gak ada wujud kayak gitu, muncul lah hantu langkean yang rambut. Belum lagi dulu itu kayak pocong eksis banget loh, di mana-mana tuh ada yang kayak gitu. Kunti pating sliver kayak sekarang kan sekarang di HP. Kalau dulu kan eksis banget, makanya aku selalu di tengah. Terus ngomonglah guru,
sama si tadi ya, bocah tadi namanya siapa, belum seperti namanya ya, Bi ya. Burhan. Han, iya, ngomongnya iya kan. Han, lo nanti apa ya melakunya dari gurunya kan orang sini, Bi, susah melakunya dari ujung sana ya, sebelumnya makam nanti ada yang ada gerbangnya itu kayak gitu. Guru, iya nanti gue sono deh, lo takut apa enggak, wani apa enggak? Agak ada takutnya, gue mah sono mah biasa, rumah aja deket makam katanya kayak gitu ngomong. Aduh, nggak ada takutnya katanya. Kita mulai ini, Bi. Iya. Wah, berhasil nih. Jadi bisa latihan ke situ. Akhirnya itu jangan-jangan cuma gras itu cuma gertakan. Akhirnya nanti ini makam kan luas, pokoknya gini ya, kamu bukan anak sini, kamunya yang penting jalan, ada apapun jangan diikutin. Wong di sini orang-orang tua sering diliatin sosok-sosok yang suka nyamar-nyamar, yang ngeder-ngederin. Kamu nanti nggak ikut latihan, punya ilmu hebat, gurunya ngomong begitu, nggak punya ilmu hebat, malah nanti kesasar tidur di makam repot. Ya kalau nggak dihantui katanya begitu. Ya ini pegangan, dikasih batu, Bi, supaya aman gitu loh. Aku iri semua, Bi. Baru masuk kok udah dikasih batu. Mas, nyundi katanya. Alam Bu riakeh katanya. Tapi kemisannya udah mulai kemisan waktu itu. Oh, bayar setoran. Itu udah mulai ada kemisannya. Dulu kan gratis. Tapi kan kita berilmu nggak apa-apa, kemisan juga nggak apa-apa. Orang tua juga nggak boleh. Untuk mempertahankan kesaktian itu ya. Kesaktian itu harus bayar kemisan. Dan dulu itu paling gocap 50 perak ya. Paling banter 100 itu kalau ilmunya pengen lebih rada tajam kayak gitu, ada seperti itu. Akhirnya kita nunggu ini makam gede banget, terus kita sama guru bareng-bareng ngasih tunjuk nanti lewatnya sini. Tapi si Burhan ditinggal di sana loh. Burhan itu benar-benar nol, masalah makam itu nol, nggak pernah lewat sama sekali. Dan itu malam itu baru dia ditaruh di pintu masuk makam, kita masuk ke dalam makam sana. Takutnya kayak apa? Kayak aku sendiri yang paling kecil. Makam itu tempatnya orang meninggal sama dengan ada pocongnya di dalamnya, bagi aku yang seusia itu kan. Begitu juga teman-teman, desek-desekan, ramean aja takut ya. Rame banget takut. Kalau sekarang kan makam udah dialiri listrik ya, ada lampu-lampu. Dulu kan gelap gulita. Itu pada gatel sininya, satu nyamuk, keduanya sama getahnya ini pohon-pohon kemboja. Jadi kena ini sikut-sikut sampai rombong-rombong itu beberapa nisan yang dari kayu pun aku rasa ada yang potek waktu ketendang. Itu. Ya rame, ada suara hahaha segala macam. Apakah itu? Kalau sekarang mungkin recorder yang disiapkan sama guru biar mencekam gitu kan, kayak di acara cerit malam atau apa. Kalau itu masih ada suara kayak gitu dan desek-desekan di dalam. Wow, desek-desekan itu di dalam makam. Besoknya mungkin banyak yang potek. Tapi kita akhirnya berhasil melewatin makam, dan titik yang paling serem bukan adalah rumah kadil. Rumah keranda. Kalau sekarang lebih ya ada keramiknya, di atasnya payungnya oke lah. Kalau dulu rumah keranda ya benar-benar bambu, cuman bambu saung gitu ya, kayak saung rumbai-rumbai. Ininya bukan dari kayu, stainless. masih pakai kayu. Apanya ininya kerandanya? Bukan, Bi, dari besi dicat hijau. Di dalamnya ditaruh adukan. Oh iya. Artinya kalau misalnya jangankan si mayit dosanya banyak, kan konon kan berat banget. Iya kan? Katanya wong nggak dosa nggak apa, wis gampangan itu aja udah berat. Saya pernah itu kan sampai mungkin tahun 2000-an diganti sama stainless. Itu kosongan aja beratnya luar biasa. Mungkin dikasih ini biar nggak berkarat atau nggak potek gitu ya. Itu akhirnya alhamdulillah udah diganti. Tetap aja banyak yang berat ya. Itu ngeliat hijau-hijau kontras sama bambu-bambu yang udah bambu sih kuat tapi warnanya kan udah coklat-coklat begitu, rumbai-rumbai, dicoroti baterai itu yang istilahnya sadu banget, wis seremnya udah kayak apa. Seakan-akan kadang-kadang kan ada orang ini nyekar terus plastiknya itu nggak rapi, plastiknya itu nggak dibuang di sampah tapi di kembojanya diselukupin begitu. Kadang pasti kan gede. Iya. Kepalanya pocong keluar dari kuburan, seakan-akan begitu.
Aku nangis di saat itu. Kecing wis lah, kecing. Aku ngompol-ngompol padahal udah ngerti ilmu macan. Tapi saat itu kita nggak ada ilmunya sama sekali, hilang rasa takut. Bahkan sing gawe jelai kan yang bikin itu ngenes buat saya. Kenapa guru di tengah gitu loh? Harus kan dia kan memimpin Ke depan. di depan. Apa karena mereka mencari perlindungan guru akhirnya kayak dimuterin begitu. Aman kan, diam coret-coret. Kalem baik, ananyong. Ada saya seperti itu. Kalau sekarang sesat banget lah, saya nggak mau. Kalau dulu kan aman, merasa aman. Keluar dari area makam, kita nungguin. Aku udah mulai nangis. Ditanyain gini, Yong, kamu mau pulang, mau dianterin pulang. Mbak saya aparat desa, takutnya ada apa-apa dia kena marah. Jadi ada tadilah spesial. Dia anak maskan. Anggur balik, kok takut ilmunya hilang, Bi. Takut ilmunya hilang. Emang nggak apa-apa, kalau pulang nggak apa-apa. Orang apa-apa, ya aku ya balik kok, yang lain ikut balik. Aduh, bubar mungkin ya. Ya udah, ngene baik, engkau nanti aku pulang ke rumah bareng, kata si gurunya, nanti ngambil jajan tempo dulu. Akhirnya pulang ke rumah gurunya, emang gak jauh, balik lagi ke situ nungguin si tadi Burhan. Nungguin Burhan sambil letak ngambil setan duduk yang sekiranya itu terlindung. Misalnya dapuran bambu harus di paling pojok, yang kena kan yang paling depan. Kalau di Cawel Maluk nggak tahu, kalau sekarang di dalam bambu ada gituannya, Bi. Kalau dulu kan seperti itu, cuman ada oncor obor di tengah. Sebenarnya kalau ketahuan tetua itu pasti dimarahin, gara gitu. Macam-macam doang. Tapi kan itu jauh dari ini ya, pemukiman sama sekali. Saya sama teman-teman nungguin itu sore jam 9-an. 9 dulu itu malam dulu banget. malam. Nggak ada yang bawa jam, tapi mungkin estimasi sekarang ada mungkin 2 jam kita nungguin. Nggak pernah ada Burhan sama sekali. Nggak ada Burhan sama sekali. Akhirnya justru guru itu yang kena pres sama bocah-bocah. Kan ada yang gede-gede yang lain. Primen mas, primen. Burhan primen. Kok nggak muncul-muncul? Apa jangan-jangan salah atau apa? Gimana ya? Primen ya dimulai ini sendiri, kaki sendiri yang jadi guru. Akhirnya apa diparanin aja, sebagian nggak ada yang mau karena takut, nggak ada yang berani ke sana. Akhirnya rame lah, itulah kelihatan wagunya, dan kita akhirnya kan udah mulai malas latihan. Si guru usianya mungkin waktu itu sekitar 25 tahun lah ya. Pulang belum menikah. Belum menikah. Belum pulang ke kampung kita gitu ya, minta tolong sama orang-orang sekitar, laporan bahwa ini ada kegiatan beginilah. Pucung guru dimarahin, Bi. Si guru tadi dimarahin. Pamornya langsung turun. Kita itu kalau sekarang mungkin nyanyi, Bi. Apa-apaan. Tapi yang dia dimarahin sama dengan berarti nggak hebat. Aku udah ngerasa saya nggak ada ilmunya, tambah aduh ini dibohongin doang. Orang sama bibinya temen yang rewel aja takut itu tadi. Berarti kan udah mulai kebuka pikiran, berarti ini nggak hebat kan ya. Akhirnya minta tolong sama bapak-bapak yang di situ. Nang di lokasinya gagahan, di lokasinya di mana? Sekalian nurun nomor dulu itu ada SDSB. Iya itu. Ke sana disatronin ke tempat makam tadi, dicari mubang-mubang Burhan, tapi orang tua jangan sampai dengar orang tuanya Burhan. Ini bikin malu kayak gitu. Dicariin di sana mubang-mubang. Makam itu kan luas banget ya, orang gabungan 2 desa. Yang desanya kami udah selesai juga belum ketemu, yang desa seberang dipagerin tumbuhan hidup doang juga nggak ketemu. Asban. Kemudian si bocah nang endi ya, itu ada orang tua di kita itu kayak merenung begini, nang endi ya, kalau kita arahnya tadi jalannya kemana, ngalor berarti kan arah Broding kalau sekarang. Jare wong tua, kata orang tua, kalau yang dicari itu ngalor, aslinya sejatinya ngidul. Kayak gitu, Bi, penalarannya. Akhirnya rombong-rombong itu ngidul. Tapi aku udah disuruh pulang, yang kecil-kecil besok sekolah kayak gitu. Itu cuman kedap-kedip. Ini gak mikirin anak kecil, tidur aja, Bi. Cuman ya rada melas, puas teman kayak gitu, biar gak sakti gitu kan, Bi. Paginya itu baru rame. Juga dengar-dengar dari orang tua, ketemu Burhannya. Ketemu tapi di pinggiran kali, bukan di area makam. Di area makam itu kan jauh dari kali gitu ya. Justru ngidul, bukan jalan ke situ. Pintu makam itu kalau dari jalan gede itu harus gang kecil, masuk gang kecil itu agak jauh, ada 100 meteran.
Harusnya kan kalau dari makam masuk ke dalam makam nanti ketemu jalan gede lagi. Dia justru keluar ke jalan gede awal yang bukan dari lingkungan situ. Dekatnya jembatan yang berpocong itu ke situ cuma ngidul. Itu bukan area kampungnya tadi ya, makam tadi. Ketemu di dapuran bambu di situ. Itu bocahnya lagi nongkrong, nangis geriang. Itu aja ya kata orang tua yang nemuin. Ketemunya pagi ya? Ketemunya udah mau jam 3 pagi. Oh, pagi tapi masih gelap. Iya, tapi kan karena berhubung nggak mau dipaido, dimarahin sama keluarganya itu tadi Burhan. Banyak kan ternyata ada orang angkatannya, orang TNI lah. Takut kan orang-orang Abri kita. dulu tuh. Abri dulu ada orang Abri, jadi nggak pakai ditabu-tabuin Burhan, tang balik itu enggak. Tapi senyap gitu, tapi ketemu lagi ngeriang, nangis. Tapi nangis-nangis entah ketakutan atau apa ya. Katanya bocah ketemu nangkringan. Ketemu di dapuran bambu dekat pinggir kali. Untung-untung gak nyemplung. Wong di pinggir ngamplik banget. Kayak wong orang itu duduk nangis tapi santai gimana sih? Kayak nangis ditinggal seseorang yang naruh di situ gitu. Tapi dia kayak nungguin orang tersebut yang nganterin ke situ. Akhirnya kan dipopong, diraupi, dibaca-bacain macam-macam, disuruh cerita. Jadi kita mau berangkat sekolah itu masih ramai orang di rumahnya Burhan. Masih di rumahnya Burhan, tapi Burhan katanya tidur. Orang nggak mangkat sekolah. Dulu kan pakainya surat, dititipin sama teman. Penasaran banget ceritanya apa? Nggak pernah dapat cerita. Ceritanya itu pas Burhan masuk sekolah dan udah bisa bahasa-bahasa Jawa sedikit-sedikit gitu. Orang gue, lu gila semuanya katanya. Oh no, abang ini yang ngajarin. Padahal nggak sakti, gue mau udah tahu katanya begitu. Oh, gue suruh masuk makam ya. Pas masuk ke dalam, aku dibawain apa-apa. Nggak dibawain senter, nggak dibawain apa. Iya, baru nggak. Itu makam gelap banget sih. Paling ngandelin yang ruang terbuka kan emang rada terang ya. Tapi kan nggak tahu ngalor ngidul, orang baru nggak dibawain senter. Listrik juga belum masuk waktu itu. Ada sebagian. Percontohan. Itu punya saya. Asik. Iya. Itu gue kan masuk ke dalam, kalau enggak gimana gue nanti dibilangin cemen katanya. Gue nanti dibilangin cemen. Pas gue jalan agar takut ya emang. Pas udah masuk makam gara-gara kuburan baru katanya, kan baunya wangi banget kayak gitu. Ngomong lancar, kecilnya orang Jakarta itu. Orang Jakarta itu ngomong Jakartanya lancar gitu loh. Iya. Angel ya, kayak orang Inggris ngomong Inggrisnya lancar. Inggrisnya lancar padahal masih bocah. Kita takjub. Iya. Karena kita nggak bisa, seneng gitu, paham apa enggak, itu seneng dengerinnya. Tapi aku karena keluarganya banyak di Jakarta ngerti yang diomongin. Jadi seperti itulah contohnya. Gue tuh jalan ke sono, tadinya mah aman-aman aja, gak ada takutnya. Pas ada gundukan yang baru itu, kan tetap aja kelihatan itu makam baru. Perasaan ada, ini suara apaan? Kayak banyak langkah, tapi adanya di depan. Oh, berarti itu kan rombongan lu pada sama guru. Gue langsung ikut ke sana, paduk-paduk itu apa paginya katanya banyak yang potek. Bukan karena rombongan kita, justru karena Burhan. Iya. Yang banyak potek. Itu katanya pas melihat rombongan itu ada obor-obor banyak dan terang. Mereka itu dipikir rombongan kita, Oh, ternyata orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa itu pada ngapain ya? Daripada ini nanti ujungnya kemana dia nggak tahu. Udah mulai takut, mendingan ikut sama rombongan orang tua. Ntar juga dikasih unjuk katanya nanti gue kan dikasih unjuk sama mereka. Aku nanya kalau kampung ini mana pulangnya, ntar juga dianterin kan. Mereka kan pasti kasihan, ikut rombongan itu masuk. Wah, kagak nengok-nengok mukanya kayak apa katanya yang jelas itu ada bapak-bapak, ibu-ibu pakai obor. Kok dari sini jalan mulu, jalannya kayak kalau lu kan ke sono ya, jalannya kan ngalor, kita muter, makam itu muter-muter kayak balik lagi gitu loh, tapi bukan di pintu makam. Emang sono ada tembusan lagi ya? Yuk, aku nggak tahu. Saya lagi fokus cerita ini biar bisa nyambung karena bahasa Indonesia susah, waktu takjub tapi susah, biar bener tak maknain. Akhirnya apa? Gue ngikutin orang itu. Nah terakhir mereka tuh berhenti ada di kayak jalan itu ada jalan rada gede dekatnya jembatan. Itu emang ada gang yang ngidul di jembatan Tumaritis. Sebelumnya ada gang ngidul kecil. Itu mereka berhenti. Lagi-lagi mukanya gue nggak ngeliat, tapi itu ibu-ibu sama bapak-bapak. Kayak ketuanya mereka tuh ngomong,
ini bocah bawa kayak gitu deh. Oh, ini bocah bawa kasihan. Ada yang ngomong begitu. Bocah bawa kasihan. Bocah bawa kasihan. Gue pengen ngomong mulut kayak dikunci waktu saat perjalanan kan mau nanya aja nggak bisa katanya. Kayak udah yang penting jalan ikutin aja gitu. Nah itu saya digandeng sama ibu-ibu. Mukanya ngeliat apa enggak? Raine weruh pada kayak gitu kan. Mukanya ngeliat apa enggak? Mukanya saya nggak bisa. Pokoknya ngomong aja nggak bisa. Mau ngeliat begini susah. Saya ikut ngidul. Nah di sana itu ada rumah bagus katanya. Ada rumah bagus dekat kali. Masuk rumah itu seneng banget, rumahnya bagus banget. Kalau lu pada kan pasti banyak yang belum pada listrik. Kayak rumah yang bagus sono di tempat gue katanya di sana. Masuk banyak makanannya, diajak makan segala macam. Nah itu duduk di kayak ruang mana ya, di tengah atau di ruang samping, terus sambil mainan air, kucak-kucak kayak gitu loh. Terus lama-lama kan kok kamu kayaknya baik katanya, kamu di sini aja. Nanti kalau udah siang ada yang nemuin, ada yang jemput katanya begitu. Bukan ada yang nemuin, sorry ya. Nanti ada yang jemput. Udah gue di sini aja katanya, itu betah. Udah lupa masalah ospek segala macem. Terus lama-lama ngerasa dingin itu, mainan air itu dingin. Ada batang kayak semacam batang randu. Dulu kan banyak banget pinggir kali kadang-kadang rubuh begitu. Kesendol kakinya itu gede apa itu baru inget. Kayak hilang semua, gila katanya itu hilang semua. Berubah semuanya, itu dapuran bambu kali gede. Emang kakinya nempel di air pada saat ditemuin. Daripada jadi saat itu kan gelap banget, dia nggak berani bangun ke belakang, takutnya apa ya di belakang nggak tahu, ke depan juga nggak tahu itu apa. Untungnya dia ngambil opsi diem, cuma nangis gitu, cuma nangis. Diceritain begitu sama yang bersangkutan. Terus akhirnya kan orang tua kayak aku kan dengarnya dari mbah versinya gitu kan. Emang mirip kayak ceritanya itu yang diceritain tadi si Burhan. Cuman katanya itu damyang situlah. Kalau malam-malam tertentu memang sering ada rombongan-rombongan dari dulu begitu. Ya, penunggu kampung lah. Penunggu kampung. Penunggu penjaga gitu. Iya, tapi ini bocah bukan orang sini dan bukan golongan mereka. Ya sebenarnya diselamatin sih, cuman bocah ya takut katanya. Iya, selamatinnya ya cuman ditaruhnya di tempat begituan. Iya, kurang pas gitu ya. Kalau des kayak Pak, assalamualaikum. Iya. Itu aja sih ceritanya. Oke. Cerita tentang Burhan-Burhannya masih ada. Burhan udah pindah lagi, kembali ke Jakarta lagi. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih. Ya siapapun yang terlibat dalam kisah di tahun 94 ya, 90-an ya, 90-an. Oke. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga. Semoga terhibur dengan cerita ini. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.